Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek tugas terintegrasi 2, yang dimana berjudul Analisis Biaya Produksi Karet dalam PT Agronesia Inkaba Bandung. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya Meggy Catherine Ecclesia Sinaga, dan ada Aziza Azila dan juga Muhammad Dafarhan Khairi Naim. Nah, di sini yang akan kita bahas itu yang pertama ada deskripsi sistem, kemudian ada problem situation, yang ketiga ada RPD, ID, dan deskripsinya, yang keempat ada list of problem dan gap analysis, kelima ada 6 elemen of problem, yang keenam ada fishbone diagram, dan yang terakhir ada 5W dan 1H. Oke, yang pertama itu ada deskripsi sistem. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian manufaktur adalah suatu badan usaha yang menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja tertentu. Kemudian karet itu sendiri adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan atau kita bisa kenal sebagai lateks, yang dimana diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan karet, tetapi juga dapat diproduksi secara sintetis. Nah, apa hubungannya manufaktur dan karet ini? Nah, di proyek terintegrasi ini kita akan membahas bisnis yang ada di dalam PT Inkaba Bandung, yaitu industri manufaktur karet yang disebarluaskan dalam kegiatan ekspor maupun impor. Namun yang difokuskan di sini adalah bagaimana sih total biaya yang ada dan juga output proses sampai outputnya dari perindustrian karet ini. Nah, di sini kita akan membahas sistem produksi yang ada pada PT Inkaba Bandung. Nah, dari data yang kita dapat, data perusahaan tahun 2003, yang dimana itu masih berlaku sampai sekarang, terdapat komponen yang ada pada sistem produksi karet, yang dimana ada 5 mesin yang diproduksi di PT ini. Yang pertama ada mesin giling campur berjumlah 8 unit, yang kedua ada mesin internal mixer 1 unit, yang ketiga ada mesin knader 1 unit, yang keempat ada mesin kalender 2 unit, dan yang kelima ada mesin extruder 2 unit. Kemudian di sini kita juga akan membahas apa aja sih situasi permasalahan atau problem situation dari PT Inkaba Bandung ini, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya Aziza Azila. Baik, yang pertama saya mau jelasin tentang RPD dan deskripsinya dari PT Agronesia Inkaba. Di sini tuh dari PT Agronesia Inkaba ini menggambarkan sebuah proses produksinya mulai dari pabrik mendapatkan berbagai macam bahan baku dari supplier seperti karet alami, karet sintesis, pewarna, tekstil, dan lainnya. Yang kedua, supplier itu akan mengirimkan bahan baku ke pabrik, kemudian bahan baku itu akan disimpan atau langsung diproduksi. Nah, kemudian itu ada bagian divisi produksi, itu di situ merancang produksi dan perencanaan biaya produksi agar tetap optimal. Selanjutnya, setelah tersedianya bahan baku, perencanaan produksi, dan perencanaan biaya produksi, pabrik akan memproduksi bahan baku menjadi barang jadi untuk memenuhi demand pelanggan. Kemudian barang yang sudah jadi akan disimpan di warehouse atau langsung dikirim ke retailer atau langsung ke pelanggan. Yang kedua, nil ID dan deskripsi. Di sini sudah terdapat gambar ID diagram. Influence diagram di samping menjelaskan bahwa untuk mencari total biaya operasional pabrik karet diperoleh dari penjumlahan total biaya pesan bahan baku, total biaya produksi, dan total biaya simpan. Sementara itu untuk mencari total biaya pesan, terlebih dahulu dicari frekuensi pesan bahan baku, dikalikan dengan biaya pesan bahan baku. Dan untuk mencari total biaya produksi didapatkan dengan cara mengkalikan jumlah produk yang diproduksi dengan biaya produksi. Kemudian untuk mencari nilai total biaya simpan diperoleh dari perhitungan jumlah inventory terlebih dahulu dengan mengkalikan jumlah produksi dengan demand.
Kemudian barulah dapat diketahui total biaya simpan diperoleh dari dari hasil perkalian biaya simpan dan jumlah inventory. Dan untuk menghitung total biaya operasional itu dengan menjumlahkan total biaya pesan ditambah total biaya produksi dan ditambah total biaya simpan. Selanjutnya ada list of problem dan gap analysis. Di dalam perusahaan ini terdapat permasalahan yang ada, yaitu tidak optimalnya biaya produksi di dalam PT Agronesia Inkaba dan naik turunnya biaya produksi di dalam PT Agronesia Inkaba. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Dava. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 6 elemen of problem yang ada di dalam PT Inkaba ini. Yang pertama itu adalah pembuatan keputusan, yang dimana itu adalah general manager yang ada di PT Inkaba. Lalu untuk objektifnya sendiri itu mengoptimalkan biaya produksi dalam PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk kriteria keputusannya itu optimalnya biaya produksi di dalam PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk ukuran kinerja sendiri itu di mana biaya produksi di dalam PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk solusi alternatif itu di mana penentuan biaya baku karet setiap industri dan bahan baku alternatifnya. Lalu di sini adalah konteks masalahnya, itu adalah perusahaan industri karet Bandung PT Inkaba. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fishbone diagram, yang dimana di sini adalah untuk optimalnya biaya yang tidak sesuai. Itu yang pertama, mother of nature, itu dipengaruhi oleh cuaca atau cuaca hujan yang tinggi. Lalu untuk material, itu di mana ada beberapa material yang susah didapatkan dan juga bahan baku yang susah didapatkan. Untuk personalnya sendiri itu di mana ada tingkat keeroran yang di mana tidak berpengalamannya dalam penggunaan alat yang ada dalam PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk mesinnya sendiri itu adalah mesin yang sudah lama dipakai dan tidak modern. Lalu untuk metodenya sendiri itu teknologi yang ada itu masih kurang lebih modern lagi. Oke, next. Oke, di sini yang memperkuat dari fishbone diagram tersebut adalah 5W 1H. Yang dimana what? Yang pertama itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh PT Agronesia. Lalu untuk who-nya itu siapa yang menentukan keputusan dari pada perusahaan PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk yang Y-nya itu di mana kapan kenaikan biaya produksi terjadi yang ada di PT Agronesia Inkaba. Lalu untuk where itu di mana terjadi permasalahan pada biaya produksi PT Agronesia Inkaba yang ada di dalam fishbone diagram yang sebelumnya. Jadi di mana yang bagian yang paling berpengaruh dalam tidak optimalnya biaya produksi dari kelima di dalam fishbone diagram tersebut. Untuk Y-nya sendiri itulah mengapa permasalahan biaya produksi bisa terjadi dalam PT Agronesia Inkaba. Lalu yang terakhir itu bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT Agronesia Inkaba. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga ada kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.